Strong in the Lord. Perkenalkan, yang belum kenal saya, nama saya Victor. Saya udah datang di FGB di Full Gospel kurang lebih berapa lama bro ya? 5 tahun. Baru ya. Ya, saya mau sedikit kesaksian. Beberapa bulan yang lalu, pada saat saya kerja di Nutrisoy, pabrik tahu tempe, saya bawa truk. Kira-kira bulan Juni tahun 2021 itu saya kecelakaan kerja sampai saya punya tulang pipi ini hancur dan harus dipasang pin. Awalnya saya jujur bisa kecelakaan itu karena saya dihantui rasa ketakutan dengan COVID. Kenapa saya sampai ketakutan? Awalnya saya begitu tidak peduli dengan COVID sampai saya beberapa kali saya ditegur sama klien saya, sama orang kantor karena saya nggak pernah pakai mask waktu awal-awal lockdown itu. Terus short story, Desember saya dapat kabar orang tua rohani saya yang di Tulungagung, papanya Paulus, meninggal. Dan ya itu nggak 100% kena COVID juga, tapi ya saya dengar-dengar kena COVID. Dan saya baru ketemu beliau pun juga waktu saya terakhir pulang ke Indonesia waktu 2019 saya pergi ke Tulungagung. Terus nggak lama setelah itu anti saya mungkin Halim sama Yakub tahu yang di roti bakar Golden itu meninggal juga akhir tahunnya. Terus Januarinya nggak lama Om Edward sama Tante Bapak Gembala saya di Cirebon dan serta istrinya juga kena COVID. Di situ saya mulai dihantui rasa ketakutan, dan nggak lama setelah itu lockdown, kalau nggak salah lockdown lagi. Akhirnya sejak kejadian yang gembala saya di Cirebon itu meninggal, suami istri, saya mulai ada rasa ketakutan. Waduh, saya belum siap nih kalau sakit ke depan, saya bilang, ya kan, karena kan yang tahu diri saya kan hanya Tuhan dan saya gitu. Saya belum siap Tuhan, saya kalau sampai kena COVID, karena pekerjaan saya tuh tiap hari ke Asian Grocery gitu, yang model-model, yang jaga tokonya tuh yang namanya Bersin Haji itu udah nggak ngeliat orang lagi gitu, ya kan. Saya, aduh Tuhan gimana saya, akhirnya saya setiap kali kerja, saya jam 7 udah buru-buru loading, saya buru-buru kerja, jam 12, jam 1 yang harus saya selesai jam 2.30, jam 3.30, saya jam 12.30, jam 1 saya selesai. Karena apa? Saya tahan nggak breakfast, saya tahan nggak lunch, saya mau selesai kerjaan, saya pulang mandi, udah saya tenang gitu. Saya pikiran saya begitu aja. One day saya di Marubra Junction, saya drop di Green Grocer di loading dock. Saya tiba-tiba loncat dari truk yang saya pikir itu pintunya itu lock, ternyata unlock. Jadi saya benar-benar swing ke ground sampai hancur saya punya ini. Saya nggak istilahnya nggak pingsan nggak apa gitu. Saya langsung bangun lagi gitu. Dan saya langsung tutup pintu, saya kerja lagi, antar ke next trip, dan itu the last trip, maksudnya last delivery gitu. Begitu saya tiba di last shop itu, kok berasa kayak ingusan, saya bilang, saya begini, waduh, darah di sini udah darah semua, saya nggak berasa itu udah turun darah semua. Langsung saya turun, saya drop, sampai orang itu bilang, hey, what's happened with you, katanya, call ambulance, katanya, are you fighting, katanya, no, I just fell on the ground, saya bilang, don't worry, after this I'm going to emergency, saya bilang. Saya drop, are you crazy, are you still doing delivery with this problem, katanya, no, this is the last one. Udah, saya langsung call ke office masih suruh saya bawa truknya balik ke warehouse. Ya itulah kelebihan kalau kita kerja sama orang Asia. Saya bawa balik,
saya bawa balik ke sono. Manajer operasional saya kebetulan orang putih, orang bule, langsung call ambulans. Terus yang satunya lagi nggak usah, saya udah telepon istri saya waktu saya on the way mau balikin truk. Nggak lama istri saya datang, saya bilang nggak usah ambulans. Istri saya antar saya ke emergency dan hasilnya malam itu juga saya harus dioperasi, tapi tidak malam itu karena saya ada minum apa namanya, kalau sini bilang karsia itu apa, aspirin. Iya, karena saya kan ada minum obat darah tinggi, jadi papa saya ajarin saya untuk dikombin dengan aspirin itu untuk pengenceran darah. Jadi hari itu saya nggak bisa, saya harus 2 minggu tunggu baru operasi karena itu kalau saya operasi kan bisa pendarahan gitu. Akhirnya begitu operasi selesai, ya kan, terus saya apa namanya, saya suruh stay di rumah selama 12 minggu. Pas saya hari pertama selesai operasi, hari itu kalau nggak salah Juli ya kalau nggak salah, itu pas lockdown lagi. Saya bilang, waduh Tuhan, puji Tuhan banget. Saya bilang, saya yang tadinya ketakutan, sekarang saya lockdown, saya di rumah. Saya bilang, ya kan. Akhirnya saya istirahat, begitu 8 minggu saya udah nggak betah. Saya paksa itu dokter untuk keluarin capacity of letter untuk saya balik kerja. Wah, saya bisa gila waktu itu kalau saya di rumah udah tiap hari udah 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu. Akhirnya puji Tuhan saya dikasih surat untuk kembali kerja. Poinnya saya kesaksian hari ini, pada saat saya balik kerja, orang putih itu steward bilang katanya, sorry your position is been replaced by someone. Dia bilang, you can choose whatever you like in the production or in the warehouse. So you can do all rounder or you can do whatever you like, machine operator. Terus saya bilang, sorry, it's not my passion working in indoor. Saya bilang, terus dia bilang, that's up to you, that's your choice. We can't do anything to put you back on the road. Saya bilang, wah ini nggak fair. Saya bilang, Bapak, akhirnya saya sampai hari itu saya argue dan akhirnya saya pulang. Saya malam itu juga saya langsung lodge application saya ke Australian Post, saya apply ke Star Trek, saya apply ke FedEx sama TNT. Akhirnya nggak sampai 4 minggu saya dapat panggilan di FedEx. Kalau yang Australian Post sama Star Trek besoknya sudah langsung dapat feedback. Saya apa namanya nggak dapat position karena saya baru apply 2 tahun apa 3 tahun sebelumnya itu untuk di Australian Post. Pada saat itu saya diterima, tapi saya nggak ambil karena saya bela-belain mau reuni waktu itu. Karena saya udah booking reuni udah jauh-jauh hari gitu. Dia tanya waktu Australian Post itu, kamu ada planning in the next 6 months untuk overseas atau take a holiday? Saya bilang iya, saya udah beli tiket. Nah, udah, akhirnya dia bilang, oke, I'll give you a call. Nah, udah, berarti saya udah nggak jadi kan di situ. Akhirnya saya di FedEx, saya di interview, terus yang menjadi apa namanya, yang menjadi saya apa namanya bersyukur pada Tuhan hari itu juga. Yang interview saya bilang katanya, are you ready to work to 10-12 hours a day? Saya bilang, I used to work 14 hours, 16 hours a day when I was driving a taxi 17 years. Saya bilang, no, I don't need 14 hours, 16 hours, it's illegal. Katanya begitu. Okay, are you ready for the medical assessment? Yes, saya bilang, anytime. Saya bilang, udah. Akhirnya saya waktu medical assessment, saya disuruh push up. Squat jam 30 kali saya kuat. Saya bilang mau lari berapa juga saya masih oke. Saya bilang ya kan. Waktu treadmill itu kan, begitu suruh push up saya bilang saya waktu 15 tahun saya pernah kecelakaan motor. Saya bilang ada collarbone saya ini patah. Saya bilang jadi saya sejak itu saya nggak pernah push up. Saya bilang you boleh suruh saya apa aja saya lakukan. Saya mau bekerja. Saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, okay, kamu, you doing like a Superman. What do you mean? You know Superman? I know. You ask me to fly? No. Just face down on the ground, katanya. Face down. Waduh, mau diapain saya bilang ya. Akhirnya tengkorak, ya udah, you just fly. Suruh begini saya. Jadi kakinya naik, ini apa? Kaki naik, tangan juga naik. Suruh 30 kali. Saya bilang ini gila. Suruh begini. Akhirnya udah pas lewat. Saya udah pas lewat.
Terus akhirnya saya tunggu itu September kalau nggak salah. Oktober saya tunggu nggak ada kabar, ya nggak. November saya dipanggil lagi sama yang Nutrisoy itu. Gimana decision kamu? Saya bilang saya nggak mau. Tetap saya mau back on the road. Saya bilang kalau enggak mungkin saya akan lapor ke Fairworks. Saya bilang karena ini nggak fair. Saya kecelakaan, saya udah hancur begini. Saya bilang saya akan lapor ke Fairworks. Saya bilang. Even saya work direct to owner, but I will sue you, not my company, saya bilang. Because you give it to someone else, saya bilang. By the time I come back, saya bilang. I don't mind, if you like, you do if you still want to drive, you do like a truck 4.5 ton from the production to warehouse. Saya bilang, okay, I'll try, saya bilang. Terus dia kasih saya jam 4 sampai jam 12 malam. Saya bilang saya udah nggak bisa kerja malam lagi. Saya bilang, what good money, katanya. Dia bilang, no, don't talk about the money. I got the set wages, saya bilang. I got the salary from the owner, saya bilang. I'm not talking about the overtime, saya bilang. Saya gitu. Oh, you have a deal with the owner? Yes, saya bilang. I have a salary, not the overtime or whatever, saya bilang. Ya kan, udah. Akhirnya begitu, tetap saya nggak bisa. Akhirnya begitu saya habis dipanggil lagi, itu benar-benar Tuhan baik. Besoknya saya ditelepon pas saya lagi di truk lagi loading di Nutrisoy itu, Victor, are you ready to come tomorrow on Monday? Itu hari Rabu. No, I have to resign first from my current company. Saya bilang, no, you come for training. Yeah, but I can at least 2 weeks give it to me because I'm working with this company. I don't have any problem. Saya bilang, saya kan bilang nggak ada problem gitu ya kan. I don't have any problem. I have to be good when I resign. Saya bilang ya kan. Okay, 2 weeks from today ya. Ya, oke, saya bilang. Udah, saya bilang. Sedikit tricky, saya bilang saya coba dulu soalnya kan saya disuruh terbang kayak Superman begitu. Apa gitu ya kan. Akhirnya saya bilang sama saya punya company, in the next 2 weeks, saya bilang, I will take the holiday, saya bilang, 4 weeks, saya bilang. Why you just let me know now? Dia bilang gitu. Saya bilang saya mau holiday, mau kemana? Ke Queensland, saya bilang. Ya kan? Berapa lama? 4 minggu. Saya udah hampir 2 tahun, saya nggak pernah ngambil holiday, saya bilang. Ya udah, saya kan masih ada waktu 2 minggu lagi, saya bilang, kan bisa cari orang, saya bilang. Ya kan? Terus akhirnya dikasih saya 4 minggu. Begitu baru 2 minggu, yaitu Tuhan itu ngasih kita cobaan, bukan ngasih, maaf, melepas kita dari cobaan, ya nggak? Untuk hal yang tidak pernah kita pikirkan. Karena waktu saya kecelakaan itu, saya selalu setiap ada kejadian apa, saya lalu koreksi diri Tuhan, salah saya apa? Sepertinya saya saya kayaknya nggak pernah melanggar apa yang engkau mau gitu. Tapi pada hari itu saya berpikir, Tuhan kok baik ya, kasih saya, muka saya hancur, kok ternyata Tuhan udah siapin ini gitu. Dan akhirnya 2 minggu saya email mereka, saya nggak berani datang ke Nutrisoy lagi karena saya nggak enak kan, saya bilang holiday. Jadi kan kalau kita di sini peraturan belum 4 tahun kita 2 weeks notice kan. Kalau udah lebih 4 tahun kita baru ini kan, saya membaca semua tuh itu kan, takut saya kena balik su kan dari mereka gitu. Jadi saya lihat, oh boleh 2 minggu. Saya langsung email mereka dan mereka langsung telepon saya, kamu kok begini, kenapa, ada apa? Saya bilang enggak apa-apa, saya bilang I find another job better. Like you said, the first one is happiness for work. Saya bilang, gua udah nggak happy di situ, saya bilang ya kan. Ya, terus akhirnya ya puji Tuhan, sekarang saya udah lewatin probation 3 bulan di FedEx. Jadi saya berterima kasih pada Tuhan, dan saya boleh sharing sedikit, apapun yang kita alamin pasti yang tidak berkenan di hati kita, yang tidak cocok dengan kita, pasti Tuhan udah siapkan yang terindah yang tanpa kita pikirkan. Itu aja. Terima kasih.